Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya Ustadz. Sebut saja Fulan Ustadz. Santri baru yang berasal, sebut saja Fulan, dia merupakan seorang santri Ustadz, yang rajin sholat jamaah. Sampai-sampai ketika datangnya waktu sholat, ia menaruh sajadahnya di saf depan agar tidak ditempati orang lain. Karena ia tahu betapa besarnya keutamaan sholat berada di saf depan. Sehingga terkadang tak kala sholat akan dilaksanakan, ia belum menempati tempatnya. Walhasil sampai pertengahan sholat ia belum juga nampak dan meninggalkan kekosongan saf tersebut. Bahkan pernah suatu ketika ia menerobos saf menuju tempat di mana dia meletakkan sejadah dengan cara melangkahi orang sholat. Bagaimana hukum membooking tempat sholat yang berdampak seperti ini, Ustaz? Jadi ya akhil aziz barakallahu fikum, semangat itu satu kemuliaan, tapi harus dipandu dengan syar'i, dipandu dengan syariat dan dipandu dengan aturan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bicara tentang keutamaan shaf yang pertama, beliau itu melanjutkan dengan sabdanya, walinu bijani bi ikhwanikum. Kalian itu ya boyo sing lunak dengan teman-teman kalian. Setelah menyebutkan keutamaan shaf yang pertama. Maunya apa? Maunya itu adalah apabila orang itu kepingin shaf yang pertama, jangan sampai kemudian memudaratkan orang. Dia itu di barisan terakhir gitu, kemudian kepingin shaf yang pertama nerobos kanan, kutuk melari gitu ya. Ya ana sing kesenggol kanan, kesenggol kiri, ketendang gitu ya. Jangan. Walinu bijani bi ikhwanikum. Lembutlah kamu dengan teman-teman kalian. Menginginkan shaf yang pertama itu bagus, tapi sampai memudaratkan orang itu malah tercela. Gambarannya begini, jenengan itu kepingin shaf yang pertama, kemudian komat itu langsung maju, sampai di depan ternyata shaf yang pertama penuh sudah penuh, sudah rapat, sudah penuh. Jenengan di shaf yang kedua, kemudian kepingin maju, tetap kepingin maju, lalu ngomong sama teman-temannya, geser lagi, geser gitu. Akhirnya saat shaf itu nggak ada orang yang bisa sholat khusyuk karena apa itu mepet, karena posisi gerakannya nggak enak semua gara-gara satu orang maju. Dalam kondisi itu jenengan bukan dapat pahala, malah dapat dosa saat shaf. Maka perhitungan segala sesuatu dengan tepat, perhitungkan segala sesuatu dengan tepat. Yani syariat itu tidak dipandang dari satu titik, tapi syariat itu dipandang dari semua sisi yang ada, dari semua sisi yang ada. Nah, dari sini maka Anda katakan ya, masjid itu tempat umum, milik semua orang, dan tidak boleh untuk booking tempat di sebuah tempat umum. Tidak boleh untuk booking tempat di sebuah tempat umum. Dalam arti shaf depan, belakang imam, agak kanan itu milikku. Nanti kalau ada orang datung duluan diusir, ini tempatku, gitu, misalkan begitu. Itu terlarang. Atau kondisi yang kedua yang digambarkan dalam pertanyaan tadi. Yang digambarkan dalam pertanyaan tadi. Saking semangatnya, jam 11 itu sudah naruh sajadah sama kopiah di shaf yang pertama. Bareng ngono dulinan ke asrama, makan, minum, mandi gitu. Sampai azan dia itu masih di kamar. Sampai kemudian semacam itu. Itu zalim ya akhi. Itu zalim. Siapa Anda sampai kemudian berani melakukan yang semacam itu? Karena Anda nggak punya hak terhadap shaf yang pertama itu. Kalau emang Anda siap, bawa sajadah, sholat dan duduk di situ.
Dan duduk kemudian di situ. Jangan kemudian di booking. Karena itu tempat umum, milik semua. Jadi milik semua orang. Apalagi dengan gambaran kayak tadi. Itu malah numpuk salahnya. Pertama booking. Yang kedua, menjadikan soft renggang malahan. Putus softnya. Jadi putus softnya. Kemudian tatkala Anda datang, melakukan kesalahan tadi, ngelompat-ngelompati orang. Jadi ngelompat-ngelompati orang, ganggu orang segitu. Jadi ganggu orang segitu banyaknya. Itu berbagai masalah yang muncul. Kalau gambarannya semacam tadi, beda dengan kasus lain. Kasus lainnya itu begini. Antum adzan sudah siap. Ya, sebelum adzan bahkan sudah siap. Sekarang kan luhur itu misalkan kalau di wilayah Gresik itu kan 11.20 toh. 11.15 kalau 11.20 kalau sekarang. 11.20 itu adzan luhur. Jangan itu sebelum luhur sudah siap. 11.10 lah itu sudah ke masjid, sudah siap. Sudah siap, sudah di masjid. Tatkala sudah di masjid, adzan masih di dalam masjid, kemudian sudah sholat qobliyah, lah qadarullah setelah sholat qobliyah kok ngentut gitu ya. Kemudian keluar, kalau keluar otomatis kan ya kita masih kepingin tadi softnya di situ. Maka tatkala itu berhak. Ya dengan itu berhak untuk naruh sesuatu, ngomong sama kanan kirinya, Mas, ini aku balik ya, tak wudhu dulu, ngentut gitu ya. Batal. Letakkan sesuatu lah gitu. Kemudian dia keluar untuk sekedar berwudhu. Rencananya adalah untuk balik. Yang semacam itu boleh. Karena memang Anda adalah pemilik tempat. Kalau kemudian ada uzur keluar sebentar untuk sekedar wudhu, untuk sekedar pipis, untuk sekedar apa, kemudian balik lagi, memang Anda berhak tempat itu. Karena dari awal antum yang nempati. Masalahnya tadi kan nggak pernah ditempati, tapi kopiahnya tok yang ditempati di situ. Jadi kopiahnya tok yang ditempati di situ. Maka hiduplah, berjalanlah normal. Jadi kalau memang pas semangat, maka yang semacam itu ya, duduk di tempat yang semacam itu, dan itu mendapatkan berbagai macam keutamaan dan batang-batang soft yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah.